Saudaraku yang dirahmati Allah, coba renungkan sejenak. Berapa kali kita tidur tanpa membaca doa? Mungkin karena lelah, sibuk, atau sekadar lupa. Namun tahukah kamu bahwa kelalaian sekecil itu bisa membawa akibat besar, bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat nanti. Ada satu doa sederhana yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, doa yang menjadi benteng antara tidur yang diberkahi dan tidur yang dikuasai oleh setan. Namun sayangnya, banyak di antara kita yang sering melupakannya. Sebelum kita bahas doa apa yang dimaksud dan apa akibatnya jika lupa, tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, agar setiap kali ada pengingat kebaikan seperti ini, engkau menjadi orang pertama yang menerimanya. Karena di channel Menebar Kebaikan Islam, setiap video bukan sekadar tontonan, tapi ajakan lembut untuk memperbaiki diri, mendekatkan hati, dan menumbuhkan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap kali mata kita terpejam di malam hari, sebenarnya kita sedang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Karena tidur bukan hanya istirahat, tapi juga bentuk kecil dari kematian. Ruh manusia diangkat oleh Allah sebagian, dan bisa saja tidak dikembalikan lagi ke tubuhnya di pagi hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 2, Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Artinya, ketika kita tidur, kita berada di antara dua keadaan, hidup dan mati. Dan doa sebelum tidur adalah bentuk penyerahan diri kepada Allah, seakan kita berkata, Ya Allah, jika Engkau tak mengizinkan aku bangun esok hari, maka terimalah tidurku ini sebagai akhir hidup yang Engkau ridhoi. Mengingat Allah sebelum tidur membuat hati menjadi tenang, pikiran menjadi ringan, dan tidur kita menjadi ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menutup harinya dengan zikir, membaca ayat-ayat suci, dan berdoa sebelum beliau memejamkan mata. Beliau mengajarkan kita bahwa malam bukan hanya waktu untuk beristirahat, tetapi juga waktu untuk menyerahkan seluruh urusan kepada Allah. Karena bisa jadi malam ini adalah malam terakhir kita di dunia. Maka jangan biarkan tidur kita kosong dari nama Allah. Karena di saat kita tidur dalam keadaan mengingatnya, malaikat akan menjagamu sepanjang malam, dan ruhmu akan berada dalam kasih sayangnya yang tak terhingga. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada satu doa yang sangat istimewa, doa yang diajarkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya, doa yang menjadi pelindung dari segala gangguan di malam hari. Namun sayangnya, doa ini sering terlupakan. Betapa banyak di antara kita yang lebih ingat menggenggam ponsel sebelum tidur daripada mengangkat tangan untuk berdoa kepada Sang Pemberi kehidupan. Padahal, satu bacaan singkat ini bisa menjadi pembatas antara kita dan gangguan setan hingga fajar tiba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila engkau hendak berbaring di tempat tidurmu, maka bacalah ayat kursi. Allah akan selalu menjagamu, dan tidak akan ada setan yang mendekatimu hingga pagi. Subhanallah. Ayat kursi bukan hanya sekadar bacaan, melainkan perisai spiritual yang Allah berikan kepada hambanya yang beriman. Di dalamnya, terkandung pengakuan atas keesaan, kekuasaan, dan kebesaran Allah yang tidak tertandingi. Siapapun yang membaca ayat kursi sebelum tidur, seakan berkata kepada Tuhannya, Ya Allah, aku berlindung kepadamu, karena hanya Engkau yang maha hidup dan tidak pernah tidur. Selain ayat kursi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Kemudian meniupkan ke kedua telapak tangan, lalu mengusap seluruh tubuh dengan penuh keyakinan. Amalan ini bukan sekadar rutinitas, tetapi bentuk perlindungan diri, sebuah perisai cahaya yang menutupi setiap inci tubuh dari gangguan yang tak terlihat. Bayangkan, setiap malam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya dengan penuh ketenangan dan cinta kepada Allah. Namun kita, umatnya, sering tertidur tanpa sempat meniru sunnah itu. Malam demi malam berlalu, tanpa doa, tanpa zikir, tanpa perlindungan. Sementara di sisi lain, setan berbisik, menyusup dalam mimpi, menanam rasa takut, cemas, bahkan malas saat bangun pagi. Maka, malam ini, ingatlah kembali doa itu. Karena satu bacaan sederhana sebelum tidur bisa menjadi penjaga ruhmu di dunia dan saksi amalmu di akhirat nanti. Saudaraku yang dirahmati Allah, coba bayangkan sejenak. Seseorang berbaring di atas tempat tidurnya, tubuhnya lelah, matanya perlahan tertutup, namun lidahnya lupa menyebut nama Allah. Ia tidur begitu saja, tanpa zikir, tanpa doa, tanpa menyerahkan jiwanya kepada Sang Pencipta.
Malam pun berlalu dalam diam. Namun tahukah engkau? Setan tak pernah tidur. Ia berkeliling menunggu saat di mana manusia lupa mengingat Tuhannya. Dan di saat itulah ia masuk, mengikat hati, membisikkan rasa malas, menanamkan kecemasan tanpa sebab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa setan mengikat manusia dengan 3 simpul ketika ia tidur. Dan setiap simpul akan terlepas hanya jika ia mengingat Allah, bangun, lalu berwudhu dan sholat. Namun jika ia tidur tanpa menyebut nama Allah, ketiga simpul itu tetap mengikat hingga pagi tiba. Ia pun bangun dalam keadaan malas, gelisah, dan berat untuk beribadah. Saudaraku, itulah akibat pertama dari lupa berdoa sebelum tidur, hilangnya ketenangan jiwa. Tidur menjadi gelisah, mimpi menjadi buruk, dan hati terasa kosong tanpa arah. Padahal tidur seharusnya menjadi tempat bertemunya ketenangan dan rahmat. Dan akibat yang kedua, jauh lebih menakutkan. Bagaimana jika malam itu adalah malam terakhir kita di dunia? Bagaimana jika ruh kita benar-benar diambil saat kita tertidur, tanpa sempat mengingat nama Allah, tanpa sempat meminta ampun, tanpa sempat bertaubat? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Barang siapa yang tidur tanpa mengingat Allah, maka tidak ada perlindungan baginya dari setan hingga pagi." Na'udzubillah, betapa banyak dari kita yang lalai menganggap tidur hanyalah rutinitas, padahal disitulah Allah bisa saja menentukan ajal kita. Maka renungkanlah, saudaraku. Tidur tanpa doa bukan hanya kehilangan penjagaan Allah, tapi juga kehilangan kesempatan terakhir untuk berzikir sebelum ruh ini benar-benar kembali kepadanya. Mulai malam ini, jangan biarkan kelalaian kecil itu menjadi penyesalan besar. Karena ketika mata terpejam tanpa zikir, kita tak pernah tahu apakah akan terbangun kembali atau tidak. Saudaraku yang dirahmati Allah. Setelah semua peringatan yang telah kita renungkan tadi, kini mari kita tenangkan hati dan kembali pada ajaran lembut dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ajaran yang penuh kasih, penuh perlindungan, agar setiap tidur kita menjadi ibadah yang mendatangkan rahmat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan satu doa sederhana namun penuh makna. Beliau bersabda, "Apabila engkau hendak tidur, ucapkanlah, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut." Artinya, dengan namamu ya Allah aku hidup, dan dengan namamu aku mati. Indah sekali, bukan? Dalam satu kalimat ini, terkandung pengakuan total bahwa hidup dan mati kita sepenuhnya berada di tangan Allah. Bahwa setiap kali kita terpejam, kita menyerahkan jiwa dan raga kepadanya dengan penuh tawakal. Dan bukan hanya itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan agar kita berwudu sebelum tidur, seolah hendak menyucikan diri sebelum bertemu dengan Rabb kita dalam tidur. Kemudian membaca ayat kursi, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Naas, meniupkan ke kedua telapak tangan, lalu mengusapkannya ke seluruh tubuh, dari kepala hingga kaki. Beliau melakukannya setiap malam tanpa pernah lalai. Seakan berkata kepada kita, tidurlah dengan tenang. Tapi jangan pernah tidur tanpa perlindungan dari Allah. Bayangkan, saudaraku, betapa tenangnya hati seseorang yang menutup hari dengan wudu, lidahnya berzikir, hatinya menyerah kepada Allah, dan tubuhnya diselimuti oleh doa. Maka, mulai malam ini, sebelum kau rebahkan tubuhmu di atas kasur, ambillah wudu, bacalah doa itu, dan ucapkan zikir dengan lembut. Biarkan malaikat menjagamu sepanjang malam, dan biarkan tidurmu menjadi ibadah yang dicatat sebagai pahala. Karena sesungguhnya, siapa yang tidur dalam keadaan berzikir kepada Allah, akan dibangunkan dalam keadaan tenang, dan hatinya diselimuti cahaya iman yang menenangkan jiwa. Saudaraku yang dirahmati Allah, hidup ini hanyalah perjalanan singkat menuju akhir yang pasti. Setiap pagi yang kita lalui adalah nikmat, dan setiap malam yang kita lewati adalah kesempatan untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidur tampak sederhana, namun di baliknya tersimpan makna yang sangat dalam. Karena setiap kali kita memejamkan mata, kita sedang menitipkan ruh kita kepada Allah, tanpa jaminan akan kembali di pagi hari. Maka betapa ruginya jika kita melewati malam tanpa mengingat namanya, tanpa membaca doa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan, tanpa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Sang Pencipta kehidupan dan kematian. Saudaraku, malam ini sebelum engkau tidur, berhentilah sejenak. Letakkan ponselmu, tenangkan hatimu, dan ucapkan kalimat itu dengan penuh kesadaran. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah aku hidup, dan dengan namamu aku mati. Biarkan kalimat itu menjadi penutup harimu yang penuh keberkahan. Biarkan hatimu tidur dalam zikir, agar ruhmu dijaga oleh kasih sayang Allah hingga fajar tiba.
dan jika esok pagi engkau masih dibangunkan olehnya, maka syukurilah itu sebagai tanda bahwa Allah masih memberimu waktu untuk memperbaiki diri, berbuat kebaikan, dan menambah amal sebelum ajal menjemput. Mulai malam ini, jangan pernah lagi lupakan doa sebelum tidur. Karena bisa jadi doa sederhana itu menjadi pembeda antara tidur yang diberkahi dan tidur yang terakhir dalam hidupmu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita dalam setiap tidur dan membangunkan kita dalam keadaan hati yang penuh iman dan cinta kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.